Perkenalkan, saya Elvi Nurita Sibagarian dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan. Saat ini saya berada di semester 3 tingkat 2. Selamat pagi, perkenalkan saya Elvi Nurita Sibagarian dari Prodi D3 Kebidanan Medan tingkat 2. Nah, saat ini saya semester 3 dan saat ini kita akan melakukan pemeriksaan kandungan atau obstetri, yaitu dengan Leopold 1 sampai dengan Leopold 4. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu nih apa saja sih alat-alat yang digunakan. Yuk. Yang pertama adalah bak instrumen yang berisi dengan hands-on, steril, ada bengkok, ada monoral untuk DJJ, ada pita senti, dan juga ada masker steril yang akan kita gunakan. Nah, yuk kita lakukan sekarang. Yang pertama, sebelum itu adalah kita cuci tangan dengan 7 langkah. Setelah itu, kita tutup atau kita pastikan privasi pasien terjaga dengan menutup gerai. Dan jika gerai sudah ditutup ataupun sudah privasi ibu terjaga, lalu kita sapa ibu. Halo ibu, selamat pagi. Ibu, perkenalkan, saya Bidan Elvi yang bertugas hari ini. Dan saat ini kita akan melakukan pemeriksaan Leopold ya Bu. Apakah ibu bersedia? Nah, jika ibu sudah bersedia untuk kita lakukan pemeriksaan Leopold, maka selanjutnya kita ambil alat yang sudah kita siapkan tadi. Ya. Nah, kita harus berada di sebelah kanan pasien atau klien. Ibu, izin ya ibu untuk membuka bagian bajunya ya ibu. Lalu di sini kita akan melakukan pemeriksaan Leopold pertama. Kita minta izin ibu untuk menekuk kakinya. Izin ya ibu, kakinya ditekuk. Jika posisi ibu sudah benar dengan kaki ditekuk, maka kita lakukan pemeriksaan Leopold 1. Nah, Leopold 1 ini bertujuan untuk kita meraba apa yang bagian teratas atau di fundus, apakah itu kepala maupun bokong. Izin ya ibu. Nah, sebelum itu kita gosok tangan agar saat kita menyentuh bagian abdomen ibu tidak kedinginan. Nah, izin ya ibu. Nah, kita palpasi atau kita kumpulkan ke bagian uterus hingga kita menemukan fundus. Nah, jika bagian fundus sudah teraba, lalu kita raba di sini apa yang teraba, apakah itu bokong. Bagian fundus teraba lunak, kurang melenting dan kurang bulat, berarti itu bokong. Tetapi jika teraba yaitu bulat, keras, melenting, itu menandakan kepala. Nah, di sini yang saya raba itu adalah lunak, kurang melenting, dan lalu kita inspeksi apakah jarak dari fundus yang kita raba lebih dekat dengan PX atau ke pusat. Karena di sini yang saya raba dari fundus lebih dominan ke arah PX, maka kita mengukur atau menentukan usia kehamilan itu lebih dekat dengan PX. Apakah dia 3 jari di bawah PX, 2 jari bahkan 1. Nah, di sini adalah 2 jari di bawah PX. Berarti usia kehamilan berkisar dari 36 sampai 38 minggu. Nah, selanjutnya tangan kita tetap di sini dan kita pastikan kembali menggunakan McDonald yaitu pita senti. Lalu kita pastikan kembali menggunakan pita senti dari fundus sampai simfisis. Sudah. Nah, selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan kedua atau Leopold yang kedua yang bertujuan untuk menentukan letak apakah dia melintang atau membujur, posisi punggung kanan atau punggung kiri. Dan yang selanjutnya akan kita tentukan DJJ. Karena sebelumnya pada Leopold 1 tadi sudah kita ketahui bagian fundus atau teratas itu adalah bokong, berarti letak daripada janin itu adalah membujur. Nah, selanjutnya kita tentukan posisi apakah dia puka ataupun puki. Satu tangan tetap menahan di sini dan satu tangan melakukan palpasi. Begini ibu. Kita palpasi. Apabila yang teraba itu adalah memapan, memanjang, keras dan datar, itu menandakan punggung. Dan apabila yang teraba bagian-bagian terkecil atau bagian-bagian kecil, itu menandakan ekstremitas baik tangan maupun kaki. Nah, di sini yang saya palpasi dan teraba itu adalah keras, memapan, memanjang, datar. Itu menandakan punggung. Lalu selanjutnya
tangan kita bergantian, satu tangan bergantian menahan dan satu tangan lagi melakukan palpasi. Kita palpasi kembali. Nah, di sini teraba bagian-bagian kecil dan tidak beraturan menandakan ekstremitas baik tangan maupun kaki. Dan dari pemeriksaan Leopold II ini sudah kita ketahui posisinya, yaitu puki, punggung kiri berada pada bagian kiri ibu. Lalu selanjutnya kita tentukan DJJ menggunakan monoral. Ya, kita anggap ini bagian 4 ataupun kuadran 4, yaitu berarti punctum maksimumnya berada pada bawah kiri ibu. Lalu kita letakkan monoral. Kita letakkan monoral pada bagian punctum maksimum bawah kiri. Lalu satu tangan memegang jam dan memegang nadi ibu. Dan kita dengar sampai kira-kira 1 menit. Sambil melihat jam, kita pastikan denyut yang terdengar itu benar-benar DJJ. Dan apabila dia senada terdengar dari nadi ibu, tetapi 2 kali lebih cepat yang kita dengarkan menggunakan monoral, berarti benar sudah posisi kita untuk menentukan DJJ. Kita tunggu sampai kira-kira 1 menit. Nah, jika sudah kita auskultasi menggunakan monoral dan kita dapatkan DJJ by sekitar 140, itu menandakan normal, karena kisaran normal dari DJJ itu adalah 120 sampai 160 kali per menit. Nah, selanjutnya kita lakukan Leopold III yang bertujuan untuk menentukan apakah bagian terbawah atau terendah daripada janin itu sudah masuk pap atau belum. Yaitu kita menggunakan 2 tangan, satu berada di fundus, satu di simfisis. Kita lakukan palpasi, dan apabila pada bagian bawah ini masih kita gerak, dan apabila pada bagian terbawah masih bisa digoyangkan, berarti belum masuk pap. Dan apabila tidak bisa digoyangkan lagi, berarti sudah masuk pintu atas panggul atau pap. Satu tangan menahan di bagian fundus, satu tangan lagi bagian bawah atau arah simfisis. Nah, sambil kita goyangkan. Nah, di sini masih dapat saya goyangkan, berarti belum masuk pintu atas panggul atau PAP. Lalu selanjutnya yaitu kita lakukan Leopold keempat yang bertujuan dan memastikan kembali apakah sudah masuk PAP dari pemeriksaan sebelumnya ataupun Leopold 3. Yuk kita lakukan. Yang pertama, kita minta izin ibu kembali untuk meluruskan kedua kaki. Izin ya ibu, diluruskan. Lalu kita lakukan Leopold keempat, yaitu kita menghadap ke arah kaki ibu dan melakukan palpasi. Sampai ke arah simfisis. Dan di sini apabila tangan kita masih bisa menyatu, berarti menandakan konvergen atau belum masuk pintu atas panggul. Tetapi apabila kedua tangan kita ini melakukan palpasi tidak bisa menyatu atau secara menyebar, itu pun divergen, berarti menandakan janin sudah masuk pintu atas panggul atau PAP. Nah, di sini saat saya palpasi, kedua tangan saya masih menyatu ataupun konvergen, menandakan bahwa janin belum masuk pintu atas panggul atau PAP. Nah, setelah melakukan pemeriksaan Leopold keempat, kita tutup atau kita bantu ibu untuk merapikan pakaiannya kembali. Izin ibu. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan atau Leopold 1 hingga keempat, kita beritahukan kepada ibu apa hasil ataupun kesimpulan yang kita dapatkan setelah pemeriksaan. Tadi saya lakukan auskultasi ataupun DJJ bahwa janinnya sehat-sehat saja ya ibu. DJJ-nya sekitar 140 kali per menit ibu. Nah, udah. Nah, di sini kita beritahu juga ibu posisi janin apakah sudah bagus ataupun sudah tepat posisinya.
Ibu, setelah kita melakukan pemeriksaan Leopold 1 hingga ke-4 tadi, posisi janin Ibu bagus ya Ibu, tepat dan sudah benar. Dan kita berikan kembali kepada Ibu atau kita sarankan apabila Ibu merasakan atau gangguan ataupun ingin disampaikan melalui keluhannya, lalu bisa datang kembali melakukan pemeriksaan ulang. Ibu, apabila Ibu merasakan seperti adanya gangguan atau ingin ditanyakan kembali, bisa datang dan kita akan melakukan pemeriksaan kembali ya Ibu. Dan sebelum itu, kita izin pamit kepada Ibu dan menyatakan bahwa pemeriksaan saat ini telah selesai. Ibu, saya izin pamit ya Ibu. Pemeriksaan Leopold 1 hingga ke-4 sudah selesai kita lakukan. Terima kasih.